Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengisi kelas kembali walaupun belum begitu fit suara saya, tapi mudah-mudahan bisa didengar dan memberikan materi sebagaimana mestinya ya. Jadi materi kita kali ini saya akan langsung berikan materi tentang al-waqfu wal ibtida, waqaf ya. Dan kemudian gharib wal muskilah. Itu lumayan sangat banyak sekali materinya. Jadi kita anggap bahwa materi ini 2 pertemuan. Jadi ini sudah sampai akhir ya. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang al-waqfu wal ibtida. Saya langsung saja supaya tidak terlalu lama. Silakan modulnya nanti dibuka halaman 95. Nah, halaman 95 ini, jadi saya siapkan 2 nanti ya, ada yang YouTube, ada yang podcast. Jadi kalau misalnya mau didengarkan saja bisa, mau lihat gambarnya saja juga bisa. Al-waqfu wal ibtida, jadi berhenti dan memulai surah. Dan waslu nanti wasol. Kita langsung ke halaman 95. Di situ kita membahas bacaan saktah. Apa itu saktah? Jadi saktah itu berhenti sejenak tanpa menghafil nafas. Berhenti sejenak, nggak boleh ambil nafas. Itu sebanyak 1 alif atau 2 ketukan. 2 ketukan ya. Tek, tek. 2 berarti berhenti, nggak boleh ambil nafas. Nah, di sini saktah dalam Al-Quran untuk riwayat hafaz sendiri itu ada 4 tempat. Yang pertama ada di surah Al-Kahfi ini ya. Ini enggak ada ayatnya, nanti kalian tambah sendiri. Ada di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Cara bacanya saya akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi iwaja, tek tek, ja-nya itu mad tabi'inya harus dihabiskan dulu baru berhenti 1 alif ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima gitu. Itu surah Al-Kahfi. Nah, yang kedua surah apa? Kalau malam Jumat baca surah Yasin. Surah Yasin ada di ayat 52. Bacanya qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza gitu ya. Jadi nanti kalau udah belajar ini jangan ada yang bacanya diterusin, tapi harus berhenti sejenak dulu. Kemudian yang ketiga itu ada di surah Al-Qiyamah ayat 27. Cara bacanya wa qila man raq ya, jadi man bukan mar, bukan karena nun sukun bertemu ro, tapi man yang jelas. Wa qila man raq, qalqalahnya qalqalah wusta. Kemudian yang terakhir itu ada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, itu tadi saktah. Mohon diperhatikan, ini banyak di tahsin qiraah biasanya ya, di ujian tahsin qiraah. Nah, kenapa ada saktah? Saktah ini berkaitan dengan makna dari ayat tersebut untuk menegaskan ayat tersebut. Contohnya misalnya di surah Al-Qiyamah wa qila man, supaya nun mati ini tidak masuk ke ro
supaya tidak jadi idgham bila gunnah, agar menegaskan bahwa itu ada pertanyaan man, siapa. Itu menegaskan orang menanyakan siapa. Makanya ada sakta di situ. Yang lain juga sama, jadi sakta ini berkaitan dengan makna dari lafadz. Lanjut. Nah, untuk waqfu wal ibtida lanjut ke halaman 96. Jadi ini yang biasa ada yang ditanyakan di tajwid tulis dan tahsin qiraah prakteknya gitu ya. Yang pertama itu ada waqaf lazim, harus berhenti. Yang perlu kalian tahu adalah tandanya apa, namanya apa, kaidahnya apa. Contohnya, pertama waqaf lazim, tandanya mim, kaidahnya harus berhenti gitu. Kemudian yang kedua ada tandanya titik 3, kaidahnya berhenti di salah satu titik. Saya contohkan. Kalau yang harus berhenti sudah tahu ya, itu memang harus berhenti. Yang nomor 2. Jadi kalau berhenti di titik pertama tidak boleh berhenti di titik kedua. Kalau titik pertama lanjut, yang kedua harus berhenti. Contohnya, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Sekarang berhenti di titik 3 yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga itu tandanya qola atau biasa disebut waqaf tam, kaidahnya berhenti lebih utama. Jadi kalau ada tanda ini lebih baik berhenti, nggak usah dilanjut ya, karena makna ini juga sama, waqaf ini juga berkaitan dengan makna. Maknanya sudah baik, cuma belum selesai atau belum selesai ceritanya, ibaratnya begitu. Kalau tadi yang lazim itu sudah selesai pembahasan itu, lanjut dengan pembahasan yang lainnya gitu. Nah, waqaf tam contohnya tinggal berhenti aja. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, ada waqaf tam. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ini biasa yang ada di tahsin qiraah, di praktek itu waqaf yang pertama, kedua, ketiga. Kalau yang ke bawahnya ini biasanya ada di tajwid tulis, makanya harus dihafal tandanya apa, namanya apa, kaidahnya apa. Nah, yang keempat ini tandanya to, namanya waqaf mutlak. Berhenti boleh, lanjut boleh, tapi lebih baik berhenti. Gitu ya. Ada beberapa yang lebih baik berhenti. To, kemudian ini qofa, tandanya namanya waqaf mustahab, ini lebih baik berhenti. Lanjut juga boleh, tapi lebih baik berhenti. Nah, yang boleh lanjut boleh terus atau tidak ada keutamaan, itu ada waqaf jaiz nomor 5 sama waqaf mujawwaz. Jaiz jim, mujawwaz zai tandanya. Lanjut boleh, berhenti juga boleh. Kemudian waqafnya tandanya qaf, namanya qila alaihi waqf. Jadi boleh berhenti tapi lebih baik terus. Jadi gini, kalau dipetakan ada 3. Ada yang harus berhenti, ada yang lebih baik berhenti, ada yang lebih baik terus, ada yang tidak ada keutamaan. Gitu ya. Nah, yang lebih baik terus ini qila alaihi waqfu. Ya diteruskan, kalau ada tanda ini lebih baik dibaca lanjut. Contoh, nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ya, shad juga lebih baik terus sama kayak tadi qila alaihi waqfu. Yang bawah juga
Waqaf kafi juga lebih baik terus sama. Jadi ada 3. Nah, yang bawah lam atau waqaf qobi tidak boleh berhenti, jelek berhenti di tanda tersebut. Contohnya, nah ini waqaf qobihnya di sini. Maka ketika ada tanda ini kalian bacanya dilanjutkan, jangan berhenti. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Itu ya. Nah, ini yang tadi saktah tadi sudah kita bahas. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas sepanjang 1 alif. Itu tadi materi waqfu wal ibtida. Kita langsung ke materi gharib. Ini banyak sekali materi gharib. Ada di halaman 111. Nah, ini pertama kita belajar tentang ibdalus shad bisin. Jadi ada beberapa bacaan dalam Al-Quran yang shad itu bacanya diganti dengan sin. Ada 2. Pertama di Al-Baqarah, kemudian di Al-A'raf. Tandanya apa? Ini di sini nggak ada. Nanti kalian cek ya di Al-Quran. Ini yang harus diganti dengan sin. Itu ada tanda sin di atas shad. Ada tanda sin di atas shad. Sin kecil di atas shad. Jadi bacanya gimana? Jadi diganti. Jangan lagi baca wayabsutu, tapi dengan sin digantinya. Contohnya kita langsung ke yang ininya ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Diganti dengan sin. Kemudian yang kedua, ini ada di bawah. Cara bacanya. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tadi ada 2 yang ibdal harus diganti. Kemudian ada yang boleh memilih. Dapat dibaca shad, dapat juga dibaca sin. Nah, ini tanda sin kecilnya ada di bawah shad. Kalau yang tadi yang harus diganti, sin kecilnya di atas shad. Kalau sin kecil di bawah shad, tandanya itu berarti boleh dibaca 2. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Contohnya, yang dibaca shad dulu ya. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Lanjut yang dibaca sin. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu tadi bedanya, jadi ada tanda sinnya ya. Kalau harus diganti di atas, kalau boleh baca dua-duanya ada di bawah. Nah, ada ibdal, kemudian ada isbat. Kalau isbat artinya tetap, penetapan, berarti tidak boleh dibaca sin. Kenapa ini dibahas? Karena barangkali tertukar, bisa di atas. Kalau yang menggunakan alif lam, al-musaytirun, itu bisa 2. Tapi kalau yang menggunakan bimusay, itu harus shad. Jadi bacanya tidak boleh bimusay, tapi bimusay. Lasta alaihim bimusaytir. Jadi yang baru bisa dibaca 2 itu yang ada alif lamnya. Lanjut, alif kanibrah lil hamzah ini hamzahnya itu jadi kaki alif. Jadi alifnya ada kakinya itu hamzah. Maka tidak lagi dibaca panjang. Nah, kan seharusnya kalau alif sebelumnya fathah itu kan panjang, tapi di sini ada hamzah sebagai kakeknya alif, maka dibacanya pendek. Contohnya, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Kemudian nomor 6-nya, afa immit
fahumul khalidun. Nomor 7. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Nomor 8. Langsung ke sini saja. مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Nomor 9. Masih sama ini ya, masih hamzah yang jadi kaki alif. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Nomor 10. Nah ini biasa disebut qasr. Boleh kalian jawabnya qasr nanti kalau misalnya di tajwid tulis. Maksudnya gimana? Qasr itu kan artinya pendek. Nah, ini seharusnya kalau alif sebelumnya fathah itu kan panjang, tapi di sini ada tanda bulatan kecil yang mengharuskan ini dibaca pendek. Jadi gimana bacanya? Daknya tetap satu ketukan. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. Ini fama ya, saya baca panjang. Kenapa? Karena walaupun tidak ada benderanya atau tanda panjangnya, ya ada mad tabi'in bertemu dengan hamzah itu dalam 2 kalimat, jadi mad ismun fasil. Jadi ini harus dibaca panjang. Kalian juga harus ngeh ya ketika ada seperti itu yang tidak ada tandanya dalam soal ujian nanti. Itu tandanya kalian teliti dalam membaca itu. Kemudian nomor 11 ini ya. Saya baca dari qad khalat. Qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi auhayna. Litatlu pendek. Kemudian ada lagi liyarbua. Kemudian di bawahnya ada lan nad'u. Liyarbua ini. Wa ma ataitum min ribal liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu. Awas, bedakan titik ini sama yang liar buah. Ya, kalau yang ini hamzah, ini itu jamak. Yarbu sebelumnya juga bukan fathah. Jadi bacanya tetap panjang. Jangan ikutan yang atas, yang liar buah. Yang yarbu ini tetap panjang. Jadi jangan fala yarbu. Ini tidak sama dengan yang atas. Kalau yang atas kan sebelumnya fathah. Kalau yang ini doma, kemudian wawu sukun, ini tuh jamak. Jadi awas jangan ketuker ya. Lanjut yang lan nad'uwa. Lan nad'uwa ini saya mulai dari Rabbuna. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunih. Pendek ya, lan nad'uwa. Lanjut ke liyabluwa. Di sini saya mulai dari walakin. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Itu ya. Lanjut. Warna belua. Jadi nih kalau ada alif sebelumnya fathah, kemudian ada tanda bulatan kecil, itu pendek bacanya ya. Saya baca dari was-sabirin. Was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya, banyak ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan sifir.
Jadi sifir itu terbagi dua. Ada sifir mustatil, ada sifir mustatil, ada sifir mustadir. Cuma ini tidak dijelaskan di sininya. Jadi kalau sifir mustatil dari namanya aja itu panjang apabila berhenti. Sedangkan sifir mustadir mau berhenti, mau lanjut itu pendek. Sekali lagi. Ini dalam sifir terbagi dua. Ada sifir mustatil. Kalau mustatil berhenti itu panjang. Kalau lanjut pendek. Tapi kalau sifir mustadir baik berhenti maupun lanjut itu tetap pendek. Atau maksudnya huruf setelahnya itu diwakafkan kalau sifir mustadir. Contohnya gimana? Nah, kalau untuk yang berkumpul dua sifir, mustadir dan mustatil, itu ada di nomor 20. Nah, ini ya. Qawarir. Tapi kita mulai dari tadi, yang pertama dulu. Nah, ini yang nomor 16 ya. Cara bacanya gimana? Kalau ini dua-duanya mustatil. Jadi kalau berhenti di lu itu panjang. Tapi kalau di wasolkan atau dilanjut itu ta'dilu yang pertama pendek langsung ke ain yang sukun. Jadi gini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, gitu ya. Tapi kalau berhenti yang di ta'dilu pertama tetap panjang. Ala alla ta'dilu. Mulainya dari sini itu harokatnya kasrah. Kan hamzah wasal. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu. Ingat-ingat ya. Lanjut nomor 17. Ini adalah mustatil. Lakinna, ini lakinna yang ini. Jadi kalau berhenti di sini lakinna. Tapi kalau lanjut lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ya, mustatil. Ingat kalau mustatil itu kalau waqaf panjang. Lanjut. Nah, ini az-zununa. Az-zununa ini kalau waqaf panjang. Jadi dibacanya wa tazunnuna billahi dzununa. Tapi kalau diwasol ini pendek nanya. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minun. Waqaf panjang, wasol pendek. Namanya sifir mustatil. Ini juga sama. Lamnya panjang kalau di waqaf. Saya baca dari wa ata'na. Wa ata'na ar-rasula. Panjang ya, 2 harokat. Tapi kalau dilanjut wa ata'na ar-rasula wa qalu sifir mustatil. Nomor 20 ini berkumpul. Ada sifir mustatil, ada sifir mustadir. Yang pertama ini, qawariro yang pertama ini mustatil. Jadi kalau berhenti panjang. Kanat qawariro. Berhenti panjang. Tapi kalau lanjut pendek. Ya. Nah, kemudian qawariro yang kedua ini mustadir. Mau berhenti, mau lanjut juga tetap pendek. Jadi bacanya kalau berhenti di qawariro yang pertama.
Kanat qawarira. Berhenti di qawarira yang kedua. Kanat qawarira qawarir. Ya, jadi disukunkan roknya yang tadi karena pendek. Ya. Jadi bukan kanat qawarira qawarira, bukan seperti itu. Ya. Yang pertama qawarira pertama mustatil kalau waqaf panjang, qawarira kedua mustadir. Waqaf wasal tetap pendek. Oke, ulangi. Berhenti di qawarira pertama. Kanat qawarira. Berhenti di qawarira kedua. Kanat qawarira qawarir. Diwasalkan semua. Kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Hati-hati, ini qawarira harus betul-betul paham. Ini pasti keluar di ujian praktek tajwid, pasti keluar. Lanjut. Nah, ini alif qasr wasafrul mustadir. Jadi panjang, yang setelahnya ada hamzah. Dibacanya nanti hamzahnya jadi sukun kalau waqaf. Contohnya lahum ayatan ay ya'lamahu ulama ma. Jadi bukan ulama tapi berhenti di ma ya. Kalau lanjut u-nya pendek. Lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Gitu ya. Yang kedua juga sama kalau berhenti. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Nah, itu kan jais, baru berhenti baru lanjut. Kalau lanjut ya, u-nya yang pendek. Annahum fikum syuraka ulaqad taqatta'a. Nah, ini ingat-ingat dal sukun bertemu ta, hukumnya idgham mutajanisin. Jadi jangan laqad ta, laqad ta diidghamkan ya. Lanjut. Ini lama alifnya dibaca pendek. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ini sama yang tadi ya, masih membahas qawarira, sama aja intinya. Bila waqaf, alif setelah ra baca sukun. Ini yang kedua tadi ya. Yang pertama mustatil, yang kedua mustadir. Catat ya. Ini di sini nggak dijelasin. Lanjut tashil. Tashil itu sebenarnya ada dua hamzah, tapi hamzah yang kedua diayunkan, digelombangkan suaranya ya. Jadi tadinya itu a'ajamiyun, tapi kemudian digelombangkan yang keduanya. Jadi jadi setengah karena kan a sama h itu kan ada di tenggorokan. Nah, jadi suaranya seperti h tapi tidak sepenuhnya h. A'jamiyun. Bacanya awas jangan ketuker sama ini yang di atas ya. Yang di atas ada a'jamiyan, tapi ini bukan tashil. Yang tashil yang bawah ini. Ya, bacanya. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Kalau yang atas itu biasa aja bacanya. A'jamiyyal qalu. Ya, jadi yang tashil ini yang bawah. Namanya tashil. Ini juga pasti ada di tajwid tulis. Tajwid praktek ada pasti. Ini yang satu semua ada semua di ujian. Lanjut imalah.
Imala ini memiringkan harokat fathah ke harokat kasroh, jadinya bacanya. Jadi di sini, nah ini majreha bukan majroha. Untuk qiraat hafaz ada hanya ini ya, tapi di qiraat lain ada selain yang dibaca imalah. Bacanya dimiringkan. Bismillahi majreha wa mursaha. Jadi bukan majroha, majreha. Diingat-ingat. Imalah. Lanjut ismam. Nah, ismam ini bacanya, ini kan asal katanya ini lata manuna, tapi kemudian nunnya disatukan. Tapi bacanya itu seperti kalian membaca lata manuna. Nu, ketika kalian bilang nu, itu kan manyun. Nah, sama ketika baca ismam ini harus ada nun yang manyun. Jadi lata manna. Itu kan guna 3 harokat. Pertama biasa mulutnya, bibirnya, kemudian harokat kedua panjang yang keduanya manyun. Lata manna, seperti kalian bilang nu lata manna. Tuh. Kemudian nakal ini memindahkan harokat. Ini kan asalnya bisal ismu, kemudian harokat hamzahnya dipindah ke lam, jadi bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Namanya nakal. Kemudian ini wawu untuk menunjukkan bahwa alif berharokat doma. Liuli. Jadi wawunya itu gak dibaca panjang. Atau domanya gak dibaca panjang, pendek. Liulil albab. Kemudian mi'atain, mi'atun. Walaupun ada alif, tapi sebelumnya kan ini kasroh, jadi tetap dibaca pendek. Nah, ini ada idhar wajib. Nah, kemarin yang ada kuis salah jawabnya idgham. Ya, ini idhar wajib. Nun mati bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Nun mati bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Disebut idhar wajib. Nunnya tetap dibaca jelas. Contohnya, wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Kemudian, wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Ini ada 2 sinwan sebenarnya. Yang atas idhar wajib, yang sinwan yang ini juga idhar wajib. Bunyan. Ka'annahum bunyanum mawsus. Dunya. Fil hayatid dunya. Mad mubalaghah, saya sudah jelaskan ini bagian dari mad silah, ya. Tapi di luar keumuman karena sebelumnya huruf mati tapi dibaca panjang, cuma ada 1 ini dalam surah Al-Furqan. Wa yakhludu fihi muhana. Ini di tajwid tulis ada, pasti di tajwid praktek juga ada. Nah, ini du'fan, ini intinya bisa dibaca 2 lah. Bisa dibaca doma dan bisa dibaca fathah. Bisa mim ba'di dha'fin quwwah. Bisa juga dibaca mim ba'di du'fin quwwah. Jadi bisa du'fin, bisa dha'fin. Nah, ini selanjutnya ada nun. Nunnya ini ada juga yang menyebutnya nun iwad. Jadi nunnya ini bersembunyi di tanwin. Tapi ketika diwasol, ini nunnya muncul dengan harokat kasroh. Ini ya, ini kan apabila ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini kan hamzah wasol nih, ya Allah. Nah, nun iwadnya muncul. Jadi bacanya qaumanillah. Qauman bertemu dengan Allah. Apalagi ini harokatnya ada wakafnya, wakaf qobi.
jelek untuk berhenti di sini, maka kalian harus baca qaumanillah. Ingat-ingat ya, tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Contohnya, lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum. Kemudian yang kedua, ini ada masalan bertemu dengan alhamdu. Ini kan hamzah wasal, alhamdu. Jadi muncul nunnya. Bacanya hal yastawiyani masalanil hamdulillah. Kemudian 39. Ada lahwan bertemu dengan ingfaddu. Ada hamzah wasal. Berarti bacanya aulah wanin faddu ilaiha. Ya, jadi ada ikhfa. Aulah wanin faddu ilaiha. Lanjut masalan bertemu dengan al-qaum. Tanwin bertemu hamzah wasal. Sa'a masalanil qaum. Lanjut nomor 41. Banyak sekali ya. 41 itu ada khairun. Tanwin kan bertemu dengan atma'anna. Hamzah wasal. Maka muncul nunnya. Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Di bawahnya juga fitnatun tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi fitnatuning kolaba. Bacanya wa in asabathu fitnatuning kolaba ala wajhih. Kemudian bigulamin, min tanwin bertemu dengan ismuhu hamzah wasal. Jadi inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Muncul nun iwadnya. Nah, ini selanjutnya yang perlu diperhatikan. Ini beberapa bacaan lain ya, bacaan yang jarang ada. Contohnya wallai, biasanya kan kebanyakannya wallati. Nah ini wallai, lamnya panjang. Wallai lam yahid. Yahid. Nunnya sudah, lidahnya sudah ada di makhraj nun ya. Kemudian alladzaini. Nah biasanya kebanyakan kan alladzina, tapi di sini alladzaini. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Itu ya. Kemudian yardahu. Ini hadomirnya dibaca pendek karena sebagai jawab syarti. Kalau biasanya kan hadomir diapit huruf hidup panjang, tapi kalau yang ini pendek. Itu jadi di luar keumuman juga, maka bacanya wa in tashkuru yardahu lakum. Jangan dipanjangkan ya. Kemudian yang tahi sama ini juga pendek karena haknya ini bukan hadomir di sini tuh, dari intaha yantahi, maka dibacanya pendek. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah ya. Nah ini lanjutnya alaihu, itu kan biasanya kaidah hadomir apabila sebelumnya kasrah maka hadomirnya dibaca kasrah juga. Tapi di sini hadomirnya tetap domah, tidak menjadi kasrah. Ini contohnya. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ gitu. Jadi baca-bacaan yang jarang. Lanjut. Ini ada ta'lamunahum. Kalau waqaf ini ta'lamunahum. Mimnya sukun. Tapi kalau wasol, mimnya harokat domah. Contohnya, kita berhenti di ta'lamunahum. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Waqaf ya.
Sekarang kita yang wasol. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini fis samawati, kemudian ada hamzah wasol diikuti hamzah sukun. Ini kalau berhenti di as-samawat, ini dibaca itu nih. Contohnya misalnya minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Tapi kalau ini as-samawatnya diwasol, maka muncul hamzah sukunnya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Ya, itu tadi beberapa bacaan gorid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini harus yang terutama yang ada namanya seperti nakal, imalah, ismam itu pasti ada di tajwid tulis. Nah, untuk yang lainnya yang namanya panjang-panjang itu biasanya ada di tajwid praktek. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ujian kalian masing-masing berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.